Bek timnas Indonesia, Justin Hubner menebar sindiran untuk media Malaysia yang sempat memandang rendah skuad Garuda. Media Malaysia sebelumnya menyindir timnas Indonesia dengan menunjukkan tutorial cara mengalahkan skuad Garuda di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka membuat pernyataan bahwa Australia harus melihat YouTube untuk belajar mengalahkan tim merah putih di Stadion GBK. Justin Hubner kemudian memberikan sindiran balik ke media Malaysia. Bek Wolves tersebut mengatakan bahwa Harimau Malaya harus menerima levelnya sudah tidak sama dengan timnas Indonesia. Beberapa negara perlu menerima bahwa mereka tidak lagi berada pada level kita, komentar Justin Hubner. Sebagai informasi, kini timnas Indonesia menjadi negara ASEAN satu-satunya yang berhasil menembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Vietnam, Thailand, dan Malaysia sama-sama harus gugur di babak kedua dan tak bisa melanjutkan perjalanannya mengunci tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Mantan juara Euro 2012 bersama timnas Belanda, Sandy Walsh, melempar optimisme. Pesepak bola 29 tahun itu optimistis timnas Indonesia mengatasi Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dasar penilaian ini muncul karena timnas Indonesia tampil oke di dua matchday awal Grup C. Skuad asuhan Shin Tae-yong berturut-turut menahan dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Mungkin kami bisa meraih 6 poin. Saya menilai ambisi dan tujuan kami adalah mendapatkan 6 poin ini, tegas Sandy Walsh. Peluang timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina semakin besar, sebab ada potensi timnas Indonesia diperkuat dua pemain tambahan yang memiliki kualitas, yakni Mace Hilgers dan Eliano Reijnders. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi Mace Hilgers dan Eliano Reijnders rampung sebelum Selasa, 24 September 2024. Sebab tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Jika Mace Hilgers dan Eliano Reijnders berhasil ditambahkan ke dalam skuad, betapa kuatnya timnas Indonesia. Mace Hilgers dapat membentuk trio kukuh bersama Jay Izzes dan Justin Hubner. Sementara Eliano Reijnders dapat bergerak sebagai winger kiri, berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Menarik menanti hasil yang disabet timnas Indonesia. Sebanyak 5 berkas ditandatangani. Apakah ini tanda ada 5 pemain keturunan yang diproses di DPR hari ini? Sesuai jadwal, ada 2 pemain yang berkas dinaturalisasinya akan dirapatkan di DPR RI hari ini, yakni Eliano Reijnders dan Mace Hilgers. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Jaifudian, beberapa hari yang lalu mengunggah foto-foto di akun Instagramnya. Dalam foto tersebut, dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menpora Dito Aryo Tejo. Netizen pun berspekulasi. Berhubung ada 5 berkas yang ditandatangani, netizen berpikiran itu berarti ada 5 pemain keturunan yang bakal diproses di DPR hari ini. Kertas dokumennya ada 5. Apa yang disumpah 5 orangkah? Tanya salah satu netizen di unggahan Hetifah. Jika benar ada 5 pemain yang diproses, siapa 3 nama lain? Disinyalir, 3 nama lain adalah Mauro Zijlstra, Ole Romeni, dan Kevin Dix. Dalam wawancara dengan Voetbal Premier, Mauro Zijlstra mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu, Ole Romeni dan Kevin Dix akan segera menyusul. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal itu dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Shin Tae-yong lolos Piala Dunia 2026. Komisi 3 DPR menyetujui permohonan naturalisasi 2 pemain sepak bola keturunan Belanda sebagai WNI dalam rapat usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. 2 atlet tersebut yaitu Mace Victor Joseph Hilgers dan Eliano Johannes Reijnders Lekatompesi. Kedua pemain tersebut nantinya akan memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. Persetujuan oleh DPR tersebut disaksikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Yusi dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan persetujuan naturalisasi tersebut berjalan lancar. Semua persyaratan administrasi, kata Dito, telah dipenuhi. Dito mengatakan naturalisasi dalam tubuh tim nasional sepak bola Indonesia ditargetkan 40%. Dia mengatakan langkah itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi tim nasional sepak bola Indonesia. Politikus Partai Golkar ini mengatakan Eliano dan Mees Hilgers memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu. Kedua atlet sepak bola itu kini berusia 23 tahun. Ibu dan kakek Eliano lahir di Jakarta dan kakek dari Mees lahir merupakan keturunan Ambon, kata Dito. Dito mengatakan kedua pemain tersebut nantinya akan memperkuat tim nasional di kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, program naturalisasi merupakan salah satu upaya dalam membangun sepak bola Indonesia. Bek Leeds United Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia menjadi calon pemain naturalisasi berikutnya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship Leeds United. Menurut media terkenal asal Belanda Voetbal Premier, Pascal Struijk masuk list pemain naturalisasi dan PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Sebagai informasi, Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia berasal dari sang kakek dan neneknya. Hal itu diungkapkannya pada tahun 2020 silam. Ketika diwawancarai, pemain berusia 25 tahun tersebut menjelaskan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Indonesia yang hijrah ke Belanda. Berarti Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia sebab Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Apabila PSSI berhasil menggait Pascal Struijk, bisa saja Struijk akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara jika suatu saat ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan dinaturalisasi oleh PSSI. Melansir dari Transfermarkt, pemain kelahiran Antwerp itu memiliki harga pasar sebesar 15 juta euro atau setara 260 miliar rupiah. Jan Maatsen baru-baru ini mengungkapnya perasaannya terkait dirinya tidak masuk dalam skuad timnas Belanda untuk UEFA Nations League. Ronald Koeman sudah merilis nama-nama yang ia panggil untuk menyambut kejuaraan tersebut dengan menghadapi Bosnia dan Jerman. Akan tetapi nama Maatsen tidak dibawa oleh sang pelatih. Jan Maatsen belum pernah tampil dalam pertandingan senior untuk negaranya. Sebaliknya, ia merupakan salah satu pemain yang menonjol dalam skuad timnas U21 Belanda. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap mendapat informasi lebih lanjut, saya bisa saja mundur dan memilih Indonesia. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya adalah yang terbaik dan bisa bermain untuk timnas Indonesia, kata Jan Maatsen. Pada bulan Juni, Maatsen telah merelakan liburannya di atas kapal di Yunani ketika ia menerima panggilan mendadak untuk Euro 2024, menggantikan Frenkie de Jong yang mengalami cedera. Namun, ia tidak bermain dalam satupun pertandingan di turnamen tersebut dan masih harus berjuang untuk meraih satu cap senior.